Hai semuanya, sahabat Mentrilona. Kali ini gue mau sharing sedikit tentang biaya perjalanan yang gue keluarin selama 35 hari di trip ke Indonesia bagian timur. Gue akan rinci semuanya satu persatu sampai bagian terkecil gitu. Nanti gue akan share screen gue dan gue akan jelasin satu-satu. Pertama kita mulai dari transportasi dari Jakarta. Jadi gue buatnya itu per daerah dulu. Nanti ada beberapa part. Pertama gue buat per daerah biar nanti lu tahu rinciannya per daerah itu gue ngeluarin apa aja. Nanti gue setelah itu baru rekap per kategori. Misalnya gue makan berapa persen, makannya apa aja rinciannya, terus totalnya berapa, terus transportasi biayanya berapa, totalnya berapa. Nanti disimpulin ada statistiknya gitu. Statistiknya berapa persen porsinya, biar kalian ada gambaran sebenarnya porsi mana yang paling besar gitu dari trip gua. Kita mulai dari sesi pertama. Jadi ini gue bikin per daerah dulu ya. Di daerah pertama ini gue bikin dari Jakarta, dari rumah. Jadi dari rumah itu gue jalan kaki sampai ke halte gitu. Nah di halte gue top up kartu flash gue 20.000. Nah itu untuk perjalanan gue ke stasiun. Nah, jadi naik Transjakarta. Terus sampai stasiun gue makan siang dan plus minum itu 40 ribuan, sekitaran segitu ya. Ini biaya transportasi yang udah pasti kalian bisa dapat yang lebih murah juga dibanding gue dapetnya ini 235.000. Itu di bookingnya mungkin Hamin 7 atau mungkin Hamin 7, gue lupa pastinya berapa, tapi ini ada bukti pembayarannya. Terus kita lanjut, ini sampai di stasiun Surabaya ada tukang sate lewat. Jadi sampai Surabaya langsung makan malam, dan kita nggak nginep di penginapan, kita berhenti di sebuah masjid itu dekat stasiun. Biaya makannya itu 20.000. Ini yang keluar dari dompet gue ya. Terus setelah dari situ kita nunggu pagi, dan paginya kita naik Grab car gitu untuk bertiga. Waktu itu biayanya 24.000 gitu, 24.000 rupiah. Ini gue bayar pakai OVO, jadi langsung gue masukin 24.000. Terus ini makan siang dan makan malam, karena kita nunggu di pelabuhan lumayan lama. Di pelabuhan itu sebenarnya kita kapalnya jam 1 siang, cuma pas jam 1 siang itu dipending lagi jadi sore, terus pending lagi jadi pagi gitu. Di sana macam-macam sih, harganya macam-macam, relatif mirip Jakarta. Cuma gue waktu itu pas makannya dapat harga yang 15.000. Itu udah termasuk nasi, lauk, dan air. Untuk 2 kali makan jadi 30.000. Buat paket internet, jadi sebelumnya gue pernah beli paket internet itu di Jakarta, dan ternyata gue salah paketin. Jadi terbuang kira-kira 11 atau 12 giga gitu, dan gue harus beli lagi di Surabaya. Harganya sebetulnya 222.000, karena gue patungan sama Pitok, jadi dipecah 2, jadi harganya cuma 111.000. Nah dari Tanjung Perak ke Pelabuhan Maumere itu harganya 398. Kita pakai KM Sini, kapal dari Pelni. Nah untuk harga tiket ini udah include sama makan selama perjalanan. Jadi misalnya kita durasinya 3 hari, dan 3 hari itu ada 6 kali makan, berarti pagi siang sore, pagi siang malam, pagi siang malam gitu, tergantung kondisinya. Jadi waktunya jam berapanya itu nanti ngikutin. Ini kita karena waktu itu transit dulu di Makassar, jadi gue sempetin beli oleh-oleh untuk bawa ke Larangtuka, karena dari Jakarta gue nggak bawa apa-apa gitu, cuma bawa tas doang. Jadi kan gak enak ya, nggak nenteng apa-apa. Terus akhirnya gue beli oleh-oleh di situ 120.000, sama beli cemilan sama air minum di Indomaret harganya 43.000 gitu. Terus
bis dari Maumere ke Larantuka itu sebetulnya 70.000 harga normal, cuma karena malam hari waktu itu kita deal di angka 100.000. Nah, kalau kalian nonton di video pertama yang Mentrolan, nanti gua kasih linknya di sini. Itu sempat ada accident dan kita harus bayar extra budget 50.000. Tadinya 50.000 per orang, tapi karena ada komunikasi, ya gue pun nggak ngerti sebenarnya bahasanya apa, jadi akhirnya cuma 50.000 untuk 3 orang. Untuk penginapan, ini yang krusial juga. Selama di Larantuka untungnya kita ditampung di rumah teman kita, jadi sama sekali no charge untuk penginapan di sana. Jadi gue tulis di sini 0 rupiah karena emang semuanya ditanggung. Untuk penginapan kita nggak bayar apapun. Gue makan soto ayam di daerah Posto, itu harganya 10.000 plus nasi, plus air juga sebetulnya. Nah, kalau botol aqua ini gue beli di hari yang lain, harganya 5.000. Terus pop ice gue beli 2, itu harganya 10.000. Terus bahan mentah, sabun, dan kelengkapan lainnya itu untuk persediaan makanan selama di sana. Jadi gue beli bahan mentahnya sama beli sabun buat nyuci segala macamnya dan perlengkapan lainnya. Jadi bisa dimasakin sama Mama Lisa dan segala macamnya. Totalnya di sini 450.000 itu kalkulasi langsung untuk 20 hari. Karena kalau misalnya dijabarin cukup banyak, karena gue beli ikan, beli sayur segala macam, kalau dirinciin itu bakal panjang banget. Terus ini ada kain tenun. Kain tenun ini harga per piece-nya 50.000, gue beli 3 jadi 150.000. Terus sewa motor 150.000 untuk 2 hari gitu. Nah, kalau angkot ini kira-kira 4 kali perjalanan, 1 kali perjalanan itu 5.000 rupiah, berarti 4 kali perjalanan pulang pergi gue harus ngeluarin 40.000. Terus di Larantuka paketan gue habis dan gue harus beli lagi, harganya 174.000 gitu. Nah, untuk dari Pulau Adonara, karena waktu itu sempat ke Pantai Mako, ini rincian Pantai Makonya. Jadi dari Pelabuhan Larantuka ke Pulau Adonara itu nyebrangnya cuma 25.000 per 2 orang per 1 motor. Terus kapal dari pinggir pantai di daerah Donara itu sampai ke Pantai Mako itu 90.000 per kapal. Tiket masuk Pantai Mako itu 5.000. Ini menurut gue masih murah sih, masih terjangkau. Nah, waktu itu karena ada virus corona yang udah heboh, gue akhirnya memutuskan beli masker di sana. Harga maskernya waktu itu 5.000 per 3 pieces. Terus juga selama di pasar gue juga pernah jajan cimol, kira-kira 5 kali jajan cimol, harganya 5.000-an. Terus es cendol di sana murah banget, cuma 2.000 seplastik gede. Terus kopi ini oleh-oleh ya, jadi gue beli kopi biji, nanti gue akan ulas kopinya tersendiri. Harganya 50.000, itu kira-kira 1,3 kilo. Sama madu botolan itu harganya 100.000. Sebetulnya dapatnya 1, tapi gue dapat ekstra setengah botol aqua. Jadi gue tulis di sini 1,5 botol harganya 100.000. Pengeluaran di Larantuka itu yang terakhir ini transportasi dari Larantuka sampai ke ND. Nah, transportasi ini sekalian kita langsung ke destinasi yang ada di Maumere dan di ND, untuk ke Pantai Koka dan ke Kelimutu. Ini harganya 250.000 per orang untuk gua dan Pitok gitu. Jadi kita sewa mobilnya, harganya 500.000 dan dipecah 2 untuk gua dan Pitok. Di Maumere kita cuman ke Pantai Koka, itu tiket masuknya free waktu itu ya, karena pagi-pagi mungkin, tapi cuma dimintain parkir, harganya 20.000 waktu itu. Tiket masuk ke Kelimutu itu harganya 5.000 rupiah per orang. Ini ada tiketnya, bukti tiketnya. Terus juga parkir mobil 10.000. Menurut gue ini masih worth it untuk WNI. Kalau untuk WNA gue kurang hafal harganya berapa, tapi yang jelas itu bedanya lumayan jauh. Terus penginapan di ND, awalnya gue mau nginep dan bermalam itu di pelabuhan, maksudnya biar paginya langsung tinggal check in. Tapi ternyata sama orang sana nggak diizinin karena kondisi di sana mungkin berbeda sama di Jakarta. Akhirnya mereka nyariin kita kamar dan dibayarin gitu.
Untuk transportasi yang lainnya juga dari penginapan sampai ke pelabuhan itu kita dibayarin juga. Jadi di ND kita nggak ada pengeluaran, cuman kita pengeluarannya untuk makan dan cemilan kira-kira 30.000 rupiah, itu cemilan, makan, dan minuman kecil gitulah. Nah kalau yang ini kita beli pagi-pagi, makanan dan minuman untuk di kapal harganya kira-kira 20.000. Transportasi dari ND sampai ke Bima harganya 163.000. Harga ini udah termasuk sama makan. Tapi kenapa di sini kita tulis makan dan minum untuk kapal? Karena lihat dari pengalaman sebelumnya, makanannya mungkin kurang beragam gitu ya. Jadi makanannya cuma ikan dan semuanya direbus. Jadi rada bosan juga sih makan gituan dulu. Dari ND langsung ke Bima. Sampai Bima paketan gue habis lagi. Dan gue beli lagi 12 giga harganya 108.000. Gue sarapan pagi di daerah Bima harganya 16.000, itu udah dapat nasi, ayam, sayur, dan sama air putih. Terus gue beli kopi juga harganya 5.000. Terus makan siang itu kebetulan di Bima ada KFC, karena udah lama nggak makan yang kayak di Jakarta gitu ya. Akhirnya gue sama Pitok memutuskan untuk makan siang di KFC. Harganya waktu itu yang gue beli 35.000. Nah untuk makan sore ini dibungkus kalian kita jalan ke Sumbawa, harganya 15.000. Dan gue beli air minum 8.000 rupiah. Transportasinya kita pakai bis, dan kita cari bis yang lumayan enak, nyaman, karena perjalanannya kan lumayan panjang dan itu malam hari gitu. Nah kita pakai PO Surya Kencana, seatnya 22, itu menurut gue enak dan nyaman, ada toilet di dalam, dan udah include makan malam satu kali. Ini 150.000 per orang. Menurut gue ini worth it banget. Perjalanan dari Bima sampai ke Mataram sebetulnya ini harga, cuman gue turun di Kota Tano. Gue beli gas, beras, sama perlengkapan lainnya untuk camping. Kira-kira harganya segini. Untuk charger ini dua chargeran ya. Jadi handphone gua satu, dan untuk charge baterai drone, jadi gua ngecharge dua. Satu kali charge itu sebetulnya 10.000. Terus aqua botol 1,5 liter harganya 15.000 untuk 2 botol. Indomie kita bawa 4, itu 12.000. Perahu, sebetulnya perahu ini beda-beda ya. Kita dapatnya di harga 200.000, tadinya awalnya 250.000. Jadi kita patungan cuma 100.000. Kalian bisa diantar dan dijemput kapanpun yang kalian mau gitu. Dari Pulau Koto Tano sampai ke Kenawa, terus dijemput lagi dari Kenawa sampai ke Koto Tano lagi. Untuk yang mau tahu informasi tentang kontaknya yang punya kapal ini, nanti bisa DM di Instagram Menteri Lona. Terus gue beli kopi juga, kopi sachet gitu, sama teh hangat, harganya 5.000 dan 5.000. Terus untuk tiket masuk itu sama sekali free, nggak ada tiket sama sekali. Kalau lo mau camping di Kenawa sebulan, setahun sekalipun, itu nggak ada masalah. Yang penting persediaan logistik lo aman dan keuangan lo aman, karena di sini nggak ada tiket masuk. Itu ada apa? Kalau mau ke toilet itu sebenarnya bayar. Gue kurang tahu pastinya berapa kemarin, kayaknya sih 10.000. Kayaknya 10.000 untuk buang air kecil apa buang air besar gitu, gue lupa spesifiknya. Terus untuk transportasi dari Kota Tano kita nyebrang ke Lombok, itu harganya 17.000 dan murah banget. Nah untuk teman-teman yang dari Pelabuhan Kota Tano, gue mau sharing. Jadi dari pelabuhan itu gue sempat bingung gimana gue harus beli tiketnya, dan ternyata tiketnya itu nyampur sama loket motor mobil jadi satu loket. Jadi gue harus antri jadi ada gerbang loket gitu, dan gue harus antri di situ. Ada gate-nya, kayak parkiran gitulah, kayak masuk parkiran mall kayak gitu. Jadi dari Lombok itu, dari Pelabuhan Kayangan, kita harus pergi lagi sampai ke Mataram. Nah sampai ke Mataram itu nggak bisa langsung sekali jalan, bisa pakai travel, tapi costnya lebih gede. Karena kita nyari yang lebih murah, akhirnya kita ngecer. Awalnya ada ojek nawarin 20.000 per orang. Karena tawar menawar, akhirnya 10.000 per orang. Itu ojeknya dari Pelabuhan Kayangan sampai ke Pangkalan Bis. Nah harga bisnya tadinya 60.000 per orang. Nah cuma hasil kita tawar-nawar ya akhirnya dapat 40.000. Tadinya mau ditawar 30 sampai 35, tapi nggak dapet.
ya udahlah 40.000. Ternyata bis itu nggak berhenti sampai ke Mataram kota. Gua pikir tadinya deket kan dari terminal itu, ternyata lumayan jauh. Akhirnya kita naik angkot lagi. Angkotnya itu lumayan murah menurut gue, 10.000 sampai ke penginapan. Nah di Lombok kita baru masuk ke penginapan yang benar-benar kita bayar sendiri. Itu di sini harganya 196.000. Waktu itu makan siang di dalam hotel. Harganya kira-kira 10 ribuan. Itu nasi, udah dapat nasi, sayur, ikan, ayam, sama apa lagi? Ada 5 lauk pokoknya. Terus untuk sewa motor tadinya kita dapat harga sewa kisaran 70.000 kalau salah. Tapi ternyata si Pitok ada kenalan, jadi kita dikasih pinjem. Thank you banget udah ngasih pinjem. Jadi kita kosnya di situ 0. Terus sarapan pagi waktu itu gue makan lontong sayur plus air minum harganya 11.000. Terus beli bensin harganya 20.000. Terus Desa Sade ini sebetulnya seikhlasnya, untuk tiket masuk seikhlasnya dan biaya guide-nya juga seikhlasnya. Tapi waktu itu gue kasih di sini 10.000. Ini bukan maksudnya gue publish karena kenapa-napa ya, maksudnya biar kalian tahu rinciannya kayak gimana. Jadi gue waktu itu kasihnya 10.000 dan guide-nya gue kasih 30.000. Di gelang ini 40.000. Di sana itu harga gelang kisaran 10.000, ada yang 10.000 dapat 3, tergantung kerumitan dari gelangnya. Bukit Meres ini tiket masuknya nggak ada, jadi cuman bayar parkirnya 5.000. Makan siang, terus ini gue hitung langsung kalkulasi semuanya, makan siang, makan malam, dan gue beli masker wajah itu karena 20 hari di Flores itu lumayan ngebakar kulit. Terus makan pagi lagi, sarapannya sebelum kita check out dari penginapan sampai ke Pelabuhan Lembar, karena itu aksesnya lumayan jauh. Kalau gue cek harga bis itu harganya 80.000 per orang. Tapi kalau misalnya gue sewa naik Grab itu harganya 87 per mobil. Jadi gue bisa save budget lumayan setengahnya. Jadi harga per orangnya cuma 43.500. Terus untuk makanan di kapal ini lumayan lama, 5 jam kira-kira. Makanya kita beli makanan 10.000. Nah ini yang menarik nih. Ini gue dari Lombok sampai Banyuwangi itu ngangkat budget lewat sini. Jadi gue nggak harus bayar penyeberangan lagi dan nggak harus bayar naik bisnya segala macamnya lagi. Jadi gue cuma bayar 135.000 itu dari Lombok sampai ke Banyuwangi. Sebetulnya bisa numpang sampai ke Surabaya, tapi karena dia sampai Surabaya itu lumayan lama, itu karena dia harus rest dulu. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk sampai di Banyuwangi doang. Pas sampai Bali kita sempat makan malam dulu. Nah harga makan malamnya waktu itu gue dapet 18.000 kira-kira subuh. Kita sampai di Banyuwangi. Di Banyuwangi gue makan pagi dan makan malam itu lumayan banyak. Itu untuk biaya makannya gue beli nasi bungkus gitu yang udah di kayak nasi kucing lah kalau di sini. Itu harganya per bungkus 6.000. Dia ada 3 macam, gue lupa yang satunya lagi apa, tapi ada ayam sama ikan laut. Itu harganya 6.000 dan lumayan kenyang. Gue beli kira-kira 4 kali, jadi 24.000. Terus soto ayam harganya 20.000. Terus ada aqua botol 1,5 liter, itu harganya 14.000 untuk 2 botol. Terus karena kita waktu itu nginep di masjid, kita cuman ngasih KTP dan jaminan 5.000 per orang itu. Nah terus paketan gue udah mulai tiris lagi, tinggal berapa puluh MB di Banyuwangi. Akhirnya gue beli lagi 17 GB, harganya 120.000. Stasiun Banyuwangi sampai stasiun Gubeng itu harganya 56.000. Terus dari stasiun Gubeng kita pindah ke stasiun Pasar Turi. Harga naik Grabnya cuma 29.000, dibagi 2 14,5 satu orang. Stasiun Pasar Turi sampai Senen itu harganya 150.000 per orang, itu kelas ekonomi yang duduknya tegak. Transportasi dari Pasar Senen sampai ke rumah itu gue dijemput, jadi nggak ada sama sekali kos di situ. Totalnya kira-kira gue mengeluarkan uang 4,573 juta untuk selama trip 35 hari. Kalau misalnya di rekap per kategori, gue udah buat rekapannya per kategori, semua data transportasi,
yang gue keluarin ada di 2,291. Biaya makan dan jajan, ini semua biaya makan dan jajan semuanya kecil-kecilnya, kopi dan segala macam, totalnya 984.000. Biaya paket internetnya lumayan gede juga, 513.000. Terus biaya tiket masuk ini menurut gua kecil banget, cuma 85.000. Penginapan cuma 201.000, oleh 460.000, terus lain-lain 39.000. Nah kalau kalian lihat dari statistik ini, emang cost yang paling gede itu di transportasi, karena yang lainnya untuk penginapan dan makan kita bisa di press. Jadi emang yang transportasi emang rada susah untuk di-cut. Porsi yang paling gede setengah, lebih dari setengah, 50,1 itu di transportasi. Terus yang terbesar kedua makan dan jajan. Nah, yang paling kecil itu lain-lain, cuman untuk charger, beli masker, cuma 3 item tadi. Tiket masuk cuma 1,9%, paket internet cukup gede 11,2. Nah untuk kalau misalnya dilihat dari kurva ini, dari grafiknya, jadi kalian bisa metain cost mana yang harus kalian tekan, tapi harus ada konsekuensinya. Contohnya gini, tadi harganya ini cuman 4,5 untuk 35 hari. Harga ini akan bengkak kalau misalnya kalian pilih transportasi yang lebih wah dan lebih cepat. Contohnya misalnya kalian naik pesawat, atau kalaupun naik perahu atau kapal laut yang kelas atas. Karena semuanya gua dan Pitok itu pakai kelas ekonomi, jadi semua harga bisa di-cut. Nah terus juga untuk masalah penginapan di sini gue cuma ngeluarin 201.000, karena di ND dan di Larantuka gue sama sekali nggak ngeluarin uang untuk penginapan. Gue cuma ngeluarin penginapan di Lombok dan biaya jaminan di Banyuwangi untuk nginep di masjid. Jadi untuk teman-teman yang mau traveling panjang, yang mau neken budget, pastiin banget cost transportasi, cost penginapan dan cost makan itu dipikirin matang-matang. Karena kalau misalnya kalian pilih yang cepat, otomatis budgetnya bakal lebih besar gitu. Kalau misalnya kalian pilih yang lebih murah, otomatis waktunya kalian lebih panjang. Jadi ada konsekuensinya. Itu semuanya dari kalian, tergantung style traveling kalian. Nah terus untuk tips untuk ngatasin paket internetan ini kenapa paket internetan kita bengkak sampai 500.000, itu porsinya 11,2% dari semua pengeluaran, karena kita live update juga di YouTube-nya Mentrolona. Jadi bisa ditonton dulu nih video-video yang lainnya, buat langsung di lokasi. Dan sayangnya kita nggak nemu ada free akses internet, jadi ya lumayan cepat kekurasnya. Itu aja sih yang bisa gue sharing selama perjalanan gue kemarin 35 hari. Dan ini cost yang gue keluarin secara pribadi, jadi ini bukan harga per kelompok, tapi ini harga pribadi. Tentunya kalau buat teman-teman yang emang traveling ada yang dapat jauh lebih murah dari gue, tentu itu dengan versinya mereka dan dengan caranya mereka. Ataupun ada yang costnya lebih mahal, tentu itu dengan caranya mereka dan tekniknya mereka, transportasinya, penginapannya jauh berbeda pasti. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa nonton video lainnya dan semoga suka. Oh ya, by the way, jangan lupa juga kesehatan. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan, karena sekarang di Indonesia lagi merebak virus corona COVID-19. Mudah-mudahan semuanya aman. Semoga tidak terjadi yang tidak diinginkan.